Kita kali ini akan memberikan pembahasan yang cukup tegang ya, dengan pernyataan Al-Habib Rizik Syihab, yang dimana orang ini lagi-lagi memberikan pernyataan atau doktrin yang cukup membuat saya pribadi heran. Kenapa orang seperti ini masih dibiarkan begitu saja, tidak diamankan, karena narasinya, orasinya, provokasinya banyak membuat orang sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan, termasuk dukungan kepada ISIS. Ini kan musibah, dan ini suatu yang tidak dapat ditoleransi sebenarnya. Cuman kenapa masih dibiarkan begitu saja? Nah, sekarang ada pernyataan dia, teman-teman, yang dimana kalau menurut saya lebih mengarah kepada tuduhan dan bahkan isu yang merusak citra nama presiden. Makin hari makin kacau saja ini Pak Rizik ini ya. Presiden dan timnya membiayai. Tuh, perhatikan teman-teman, presiden dan timnya membayar dan membiayai. Membiayai apa yang dia maksud? Buzzer katanya. Dan buzzernya bukan main-main katanya teman-teman, tapi buzzernya dibiayai untuk memecah belah Islam dan memfitnah Habib dan Kiai. Kita lihat. Saudara, para buzzer. Tuh. Buzzer ini pendengung. Saudara, bayar buzzer. Para buzzer yang jumlahnya ribuan tadi, saudara, digaji tiap bulan untuk mencaci maki Habib, mencaci maki ulama, mengadu domba kiai dengan Habib, saudara, mengadu domba para santri, merusak Islam. Presiden. Apa ini bukan tuduhan yang serius kepada presiden? Yang dimana presiden kita dituduh oleh Rizik Syihab ingin merusak Islam, mengadu domba, mencaci maki Habib dan Kiai. Apa ini? Sedangkan pada pilpres kemarin itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto juga merapat pada Kiai. Bahkan ada Gus di sana, ada Gus Miftah. Ada Gus Miftah juga yang menjadi tim sukses dari Pak Prabowo Subianto. Ada Habib Lutfi juga. Lalu bagaimana mungkin memecah belah dan merusak Islam di dalam dan merusak Habib? Ini murni hanya ketegangan secara pribadi antara Rizik Syihab dengan Pak Dudung yang selama ini bergulir sudah lebih dari 5 tahun ini. Kabarnya kasus perseteruan antara Rizik Syihab dengan kepala staf kepresidenan yaitu Pak Dudung akan terus digulirkan sampai pada ujung-ujungnya perang. Ya, siap perang. Siapapun tidak akan takut. Kami akan lawan, katanya begitu. Jangan jadi pejabat petentang-petenteng. Saya jenderal. Kenapa kalau kau jenderal? Kenapa? Kau pikir saya takut? Gak takut ya Pak Harsmith ya. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. What the Ucapan ini dilontarkan oleh Rizik Syihab dan beserta Bahar Smith muridnya. Apa? Kok begini nih agama ini ya? Memang dulu ya saya merasakan perasaan Muhyiddin sekarang yang menjadi fan berat dari Rizik Syihab ini. Saya merasakan perasaan kalian. Yang dimana selama ini memang ketika kita masih mengagungkan Habib, ikut Habib. Saya ikut Habib juga dulu, 7 tahun saya ikut Habib. Lebih kalau tidak salah ya. Saya sama seperti kalian dulu wahai pendukung Habib. Saya pernah di posisi kalian. Percaya kepada Habib-Habiban, percaya kepada cucu-cucuan ini. Tapi setelah kita mengkaji mereka dan membuka pikiran, jangan ikuti narasi Wahabi-Wahabi. Kalian akan menemukan kebenaran itu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Habib-Habib banyak ngibulnya, banyak dustanya, banyak bohongnya, banyak dongengnya, dan nyanya-nyanya lainnya itu. Mayoritas oknumnya. Kalau sebenarnya tidak pantas untuk disebut oknum karena saking banyaknya oknum-oknum yang nipu-nipu ini. Apalagi Habib Hussein Ba'agil 7 bulan yang lalu. Ini kita akan bahas di video berikutnya, yang dimana cukup serius juga kasusnya ya. Dia ngaku-ngaku 90% yang ada di pemakaman Sunan Bonang katanya dia yang memakamkan. Ini pernyataan yang konyol, juga halu nipu. Kita akan bahas di video berikutnya. Dan sekarang kita fokus kepada pernyataan Rizik Syihab, yang dimana katanya Pak Presiden membayar ribuan buzzer untuk memecah belah Habib dan Kiai, merusak Islam. Oh, ini tuduhan yang serius sebenarnya. Pak Presiden harus ambil langkah tegas kepada orang semacam ini. Itu satu. Terus yang kedua, ada pernyataan Rizik Syihab yang dimana gak main-main lagi teman-teman. Dia mendoktrin para pemuda Muhibbinnya untuk menjadi buzzer gratisan. Dari beberapa tahun yang lalu saya himbau anak-anak muda di semua kota. Ayo kita jadi mujahid medsos.
Nah, apa bedanya mujahid medsos sama buzzer? Buzzer dibayar, mujahid medsos nggak dibayar. Kalau mereka bisa bikin akun, saudara, ratusan ribuan akun buat nyerang Islam, buat nyerang kiai, buat nyerang habaib, saudara. Bikin kita ratusan ribuan akun buat bela Islam, bela kiai, bela pesantren, bela habaib. Ini bedanya. Para mujahid medsos sudah dinamai mujahid medsos katanya teman-teman. Jadi mereka menganjurkan para muhibbin-muhibbinnya itu untuk membuat akun minimal 3 akun. Kalau tidak ribuan akun katanya. Untuk apa? Untuk melaporkan, untuk berkomentar, untuk ini, untuk itu di media sosial terkhusus. Hebat mereka. Pantesan ketika kemarin kita dialog ilmiah dengan Ajir, dalam hitungan menit saja komentar yang ada di live itu sangat luar biasa, template dan banyak. Kok komentarnya sampai 16.000 teman-teman. Baru pertama tayang yang komentar sudah 16.000 dan komentarnya template. Apalagi kalau bukan buzzer. Nah, dan ini sudah menjadi fakta bahwa memang apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab tadi, ada benarnya mereka membuat ekosistem para buzzer yang berkiblat kepada para habib. Hebat gerakan mereka ini. Doktrinnya yang paling fatal tuh doktrinnya loh. Mujahid medsos katanya. So yes bikin mujahid medsos. Apa? Laskar apa? Setelah terciduk memberikan dukungan kepada ISIS, organisasi teror dunia, malah mau bikin gerakan teror juga mungkin secara online, secara media sosial. Dengan apa? Membuat buzzer sebanyak-banyaknya tapi gratisan. Ya mungkin di depan kamera dia bilangnya gratisan, tapi di balik layar ada bayaran. Ya, pemikiran masyarakat tidak bisa direm. Kenapa? Anda juga menuduh presiden kita sebagai orang yang mengutus buzzer untuk memecah belah, merusak Islam. Apa sebenarnya tujuan kalian itu? Ceramah, kajian, apa? Mana ada Rizik Syihab ini ketika ceramah-ceramah membahas ilmu. Sudah gak ada ilmu teman-teman. Yang dia bahas kebanyakan orasi-orasi saja. Kritik-kritik tajam, keras kepada pemerintah. Digoblok-goblokkan. Bahkan tidak segan-segan dia mendoakan keburukan. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah. Susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Doanya buruk teman-teman. Bukan didoakan untuk mendapatkan hidayah, bukan didoakan untuk mendapatkan pelajaran dari tindakan zalim. No, didoakan agar semakin jahat, didoakan agar semakin banyak keburukan. Ulama ini seperti ini. Bayangkan ulama seperti ini dan orang seperti ini masih dibiarkan. Banyak ngibulnya ini. Orang Wali Songo semuanya Ba'alawi, diba'alawikan semua. Kuburan-kuburan gak jelas Ba'alawi semua. Demi menuju kuburan Ba'alawi, kuburan-kuburan diplester untuk jadi jalan menuju kuburan Ba'alawi. Apa kuburan kok dibikin seperti itu? Kuburan terus. Makanya saya bilang di video saya kemarin, Ba'alawi ini kalau ada apa-apa gak butuh apa-apa, dia cuma butuh kuburan. Segala persoalan penyelesaiannya di kuburan kalau Ba'alawi. Harry Plus nanti ada dituduh. Oh, Harry Plus fitnah, ada videonya Habib bilang seperti itu. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dan semua doktrin yang saya pernah dengar dari kalangan Ba'alawi, bahwa kuburan tempat memanjatkan doa. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Diam! Sampai bikin mereka doa-doa bersama, ya Habib Muhsin Iqdi Hajatina. Kacau. Umat muslim Indonesia dibikin kacau oleh ajaran Ba'alawi ini. Dan tidak stop sampai saat itu karena melihat ada survei yang membuktikan bahwa Indonesia ini menempati urutan kedua rakyatnya yang mudah ditipu-tipu. Pantas saja mereka banyak pengikutnya di Indonesia. Karena apa? Rakyat Indonesia banyak yang mudah ditipu-tipu. Harus masif pendidikan kepada umat Islam di Indonesia untuk tidak mudah percaya kepada takhayul, apalagi khurafat, dan terlebih pada bid'ah. Bid'ah yang dibuat-buat oleh para habib. Rotib ini, rotib itu.
Membaca rotib ini setiap sore akan datang arwah Nabi ke sana. Membaca rotib Al-Attos 41 kali, doa kalian apapun akan terkabul. Sontoloyo sebenarnya ini. Kok semudah itu? Semudah itu memberikan doktrin kepada umat. Doa akan terkabul. Oh, jangankan baca rotib. Di Tarim, tempat asal mereka ini, orang di kamar mandi doa kepada Allah, terkabul satu doanya. Apa coba doktrin apa ini? Muak sebenarnya. Harry Price itu sudah lama sekali muak dengan ajaran para habaib. Dan rata-rata yang membenci Harry Price sekarang ini, yang membuat fitnahan, framingan, penggiringan opini, dan lain sebagainya, yaitu golongan Habib dan kelompok-kelompok Kibin Habib. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini musibah sebenarnya. Musibah kepada umat Islam, yang dimana umat Islam di Indonesia masih banyak yang terdoktrin dengan ajaran Habib, yang banyak nipunya itu. Berasal dari mana ajaran tipu-tipunya? Ya dari buku-buku mereka. Tangan keluar dari kuburan, tangan Nabi maksudnya. Hujan susu rantai emas turun dari langit. Ya, keluar cahaya dari mulutnya ketika mengucapkan hadis Nabi. Musibah. Musibah. Saya tidak peduli konten kreator yang membahas Harry Price, menfitnah Harry Price dan lain sebagainya itu. Selama kalian rajin bikin video, saya juga akan semakin rajin membongkar kebobrokan ajaran takhayul, ajaran bid'ah, dan ajaran khurafat dari Habib-Habib kalian yang banyak nipu orang. Oknumnya jangan lupa meskipun membludak. Diingat itu baik-baik.